Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang mengenai balance point raket ya teman-teman. Jadi ini buat pemula atau yang teman-teman yang mungkin belum tahu ya mengenai balance point. Jadi saya akan membantu menjelaskannya gitu ya teman, yang saya tahu ya teman-teman. Jadi raket itu dibagi, ada balance pointnya gitu ya teman-teman. Kan suka lihat di shaftnya ini kan ada tulisan kan BP-nya berapa, contohnya di 290 ada plus min berapa gitu ya, atau 295 plus min berapa, itu maksudnya balance point kalau BP itu ya teman-teman. Jadi raket ini dibagi 3 teman-teman, ada yang berat di kepala, ada yang seimbang raketnya, ada yang berat di sini. Jadi raketnya ini enteng di kepala, jadi dibilangnya headlight sama head balance sama head heavy ya gitu ya teman-teman gitu. Nah, cara mengukurnya itu raketnya balance, headlight atau head heavy itu dari mana ya, ini kita timbang dulu nih pakai tangan misalnya contohnya sampai dia seimbang ya. Nah, Pak itu kita tentuin nih, kita tandain maksudnya. Nanti kita ukur pakai penggaris nih teman-teman. Jadi kalau head heavy patokannya dari 290 mm, jadi 29 cm maksudnya teman-teman, ke sini, ke arah sini maksudnya. Jadi 29 cm mulainya. Jadi kalau sampai ke 30 cm atau 31 cm gitu ya, atau itu intinya 310 mm, itu semakin berat kepala gitu. Jadi karena ininya semakin panjang, berarti kepalanya semakin berat, karena cukup pendek aja dia udah bisa ngimbangin ini panjang, makanya dibilang ini head heavy gitu ya. Patokannya dari 290 ke atas, ke 30 cm, ke 31 cm, ke 32 cm gitu ya. Nah, kalau yang head balance itu patokannya dari 28 cm ke 29 cm. Jadi kalau milimeter 280 ke 290 mm ya teman-teman. Nah, itu balance raketnya. Nah, kalau raketnya headlight berarti kepala, nah itu semakin kemari teman-teman. Jadi dia teman-teman, semakin kemari teman-teman. Jadi dia semakin pendek. Jadi di 280 ke bawah maksudnya ke 27 cm. Ya 28 dulu ke 27 ya, itu udah headlight udah itu ya ukurannya. Jadi semakin pendek ya ininya, termasuk kepalanya semakin enteng. Kalau ini semakin panjang diukur berarti kepalanya semakin berat gitu ya teman-teman. Nah, raket ini ada keuntungannya teman-teman. Maksudnya kenapa dibagi 3 nih. Jadi raketnya tuh kalau kita mulai dulu dari raket yang headlight dulu ya. Headlight itu yang enteng di kepala. Enteng di kepala itu raketnya itu buat nakis, buat drive itu kan kalau secara kita ke teori gravitasi aja kan ya, karena dia enteng jadi kan kita gininya gampang kan ya teman-teman ya gitu. Kalau buat drive gini juga lebih enteng gitu. Jadi kalau keuntungannya buat defense-nya lebih baik, terus buat main cepat juga lebih baik gitu ya kalau rakit yang headlight. Nah, kalau yang balance itu seimbang. Jadi buat defense, buat drive, buat smash juga lumayan rata lah, maksudnya ini bagus semua lah gitu ya. Nah, terus kalau yang berat di kepala, keuntungannya ya buat smash itu lebih enak karena gravitasi kan dia, karena berat kepala waktu dia begini kan, nah itu kan koknya gitu bisa lebih laju gitu kan karena teori gravitasi begitu kan, karena ini namanya head heavy itu raketnya. Ya kekurangannya ya kebalikannya ya, jadi kalau head heavy ya untuk defense jadi agak lebih berat gitu ya teman-teman, agak lebih berat ini dari drive juga agak lebih berat. Kalau yang apalagi kalau head heavy sekali ya, makanya kalau head heavy itu juga kan macam-macam dari mulai 290 sampai ke atas itu kan panjangnya itu, jadi tergantung head heavy-nya, jadi bisa nggak terlalu head heavy sampai atau enggak sampai head heavy banget gitu ya gitu teman-teman. Kalau yang headlight ya itu keuntungannya kebalikannya, jadi ya kerugiannya kebalikannya ya. Jadi kalau nyemes ya agak kurang, ya agak enteng ya, jadi kurang kenceng lah, nggak kurang membantu lah untuk smash. Tapi itu pun juga nggak terlalu patokan sih sebenarnya, itu tergantung raketnya teman-teman, karena raket itu setiap raket itu berbeda-beda dan mesti dicoba. Jadi nggak bisa, itu hanya patokan teori aja ya teman-teman, maksudnya gitu aja ya. Nah,
Nah, sekarang teman-teman, sekarang kan suka ada yang nanya nih, pilihannya mendingan mana nih katanya. Suka nanya, ada orang nanya ke saya gitu, raket mendingan raketnya enteng tapi head heavy-nya tinggi, atau raketnya naik beratnya sedikit tapi head heavy-nya nggak terlalu tinggi gitu ya, atau balance gitu ya teman-teman. Jadi yang menurut saya nih yang harus dipertimbangkan itu satu ya, raket kalau kita beli raket yang ringan terus head heavy-nya tinggi, itu apakah jaminan yakin raketnya itu nggak ampang? Sebab itu raket itu kan beresiko teman-teman. Kalau beli raket yang di bawah 4U, di bawah 80 gram itu menurut saya itu resikonya semakin enteng itu semakin beresiko raketnya ampang teman-teman gitu loh. Jadi memang ada raket yang nggak ampang betul, tapi kan lebih beresiko gitu loh teman-teman. Satu tuh raket, terus takutnya maksud saya tuh jangan sampai salah beli raket, kan sayang gitu, udah beli ternyata raketnya kan ampang, nggak enak kan, sayang. Mendingan kita beli yang naik sedikit beratnya tapi kan udah ketahuan raketnya nggak ampang gitu ya gitu. Jadi raket itu harus dipertimbangkan, itu satu. Kedua ya, kalau raket murah kan beda bahannya dengan raket mahal. Ini kan teori seperti ini kan diambil pakai dari raket mahal, karena raket mahal tuh diambil raketnya ringan tapi head heavy-nya tinggi gitu ya, balance point-nya tinggi. Tapi kan raket mahal itu bahannya beda. Kalau raket murah kan kalau raket mahal itu kan misalnya raket mahalnya 5U, raket murah rasanya kita pegang kayak raketnya kayak kita pegang kayak 4U. Kalau raket mahalnya 4U, kalau raket murahnya kita pegang kayak 3U tuh beratnya tuh gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan teman-teman. Udah gitu juga kan bahannya kan beda gini teman-teman. Kalau raket murah, kalau dia mau kan dia mau ngambil enteng nih, kalau mau kita tetap mau enteng nih ya teman-teman ya. Terus kan dia mau head heavy sekali nih. Nah, otomatis kan dia bahannya diberatin ke bagian kepala kan ya teman-teman. Nah, waktu bagian beratin ke bagian kepala sini, kan otomatis bagian sininya ini kan dibuatnya akan lebih tipis, jauh lebih tipis dan lebih kopong gitu teman-teman. Jadi ntar resikonya ya sebagian sini bisa takutnya gampang rusak nih, deket konnya sini atau bagian pegangannya sini gitu. Karena memang raket murah kan bahannya beda dengan raket mahal gitu ya. Maksudnya raket murah itu ya sekitar 300-300an itu yang maksudnya harus diperhitungkan gitu ya teman-teman gitu. Jadi kalau saya lebih mending naik berat satu tingkat tapi balance point-nya ya, kalau saya kan sukanya di 290 atau sampai 295 aja. Jadi itu lebih enak kalau menurut saya, dan juga nggak patokan sih sebenarnya. Raket heavy itu nyemesnya akan tajam nih. Saya kasih contoh ya teman-teman nih. Ini kan kebetulan nih saya pegang ini kan raketnya juga raketnya Taufik Hidayat nih, Atsabar 10 nih ya. Tuh, Taufik Hidayat ini raketnya kan event balance, raket balance. Nah, ini waktu zamannya dia kan dia smash-nya kan kenceng tuh Taufik tuh. Terus backhand smash-nya juga tajam. Terus kan raket ini kembangin lagi kan jadi Atsabar 11 gitu. Memang banyak pemain single kan pakai juga Atsabar 11, tapi ternyata dipakai juga pemain double. Gitu. Jadi kenapa di raket masih dipakai padahal kan raketnya balance gitu. Nah, dia kayak contoh kayak Govicem tuh, sebelum dia sekarang kan ke Velvet ya, tapi sebelumnya itu kan dia pakai Atsabar 11 tuh, kalau cemes kan lihat tuh kenceng banget, terus kenceng banget itu Govicem. Terus juga Aroncia ya, Aroncia juga sekarang ini masih pakai tuh. Contoh Aroncia kalau nyemes kan juga kenceng gitu, bola-bola cepet gitu. Nah, Kevin juga pernah pakai Atsabar 11 gitu loh. Jadi belum tentu raket yang mesti heavy gitu ya. Jadi yang pasti tapi itu raketnya pasti naik ke 3U gitu. Jadi dia pasti lebih pilih raketnya lebih berat, naik ke 3U, tapi balance-nya balance. Jadi ya ada teman-teman sih mungkin ada yang bilang enggak, tapi saya cocok aja tuh, saya mau pakai raket enteng enak-enak aja gitu. Ya itu sih nggak masalah ya teman-teman, kan pendapat orang kan bisa berbeda-beda ya kan, tangan orang kan berbeda-beda juga, dan sparringnya orang juga berbeda-beda gitu teman. Jadi kalau menurut saya kalau yang sparringnya, maaf ya teman-teman nih, kalau sparringnya mainnya nggak terlalu cepet-cepet, nggak terlalu bolanya sampai kesini gitu, kesini nangkisnya juga saya mesti yang begini-begini, yang mainnya ya maaf ya teman-teman, mainnya agak sedikit santai gitu, mainnya
nggak terlalu cepet-cepet nyemesnya juga ada awalan itu, ya itu nggak masalah. Raket head heavy sekali itu nggak masalah gitu, karena raket heavy ini memang bagus kalau dia dapat awalan buat mukul gitu, ada awalan buat mukul begitu ya dapat tenaga gitu ya gitu teman-teman. Jadi itu balik lagi ke tangannya masing-masing dan sukanya masing-masing. Tapi kalau saya ditanya ya saya lebih pilih raketnya yang lebih berat sedikit tapi balance point-nya tidak terlalu tinggi gitu ya teman-teman, karena raketnya menurut saya itu lebih stabil dan lebih enak gitu ya teman-teman. Gitu aja ya gitu teman-teman, kira-kira pengalaman yang saya bisa bagikan semoga bermanfaat. Bagi yang merasa bermanfaat tolong di subscribe dan tolong ya ditonton videonya, tontonnya dari awal sampai habis ya teman-teman gitu ya. Jangan nontonnya di awal doang dan tontonnya loncat ke belakang. Udah gitu kadang suka nanya ke saya, ini kayak ini gimana, padahal saya udah jelasin di videonya gitu kan. Soalnya kalau nontonnya cuma dari awal doang loncat ke belakang nanti kagak nyambung. Kalau lagi ini kan lagi dijelasin kan nggak nyambung jadinya gitu ya teman-teman. Itu aja ya teman ya. Ya udah sampai sini dulu pengalaman saya tentang balance point ya yang saya bisa bagikan ya. Itu teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi.